"Ibu, sebenarnya ayah punya pacar. Setiap ibu pergi kerja, ayah membawa pacarnya ke rumah dan mengambil semua uang ibu di lemari," ucap anakku yang polos. Mendengar itu, duniaku seolah runtuh, namun logikaku tetap terjaga. Aku langsung membatalkan perjalanan bisnisku saat itu juga, dan mulai menyusun sebuah rencana besar untuk menjebak mereka dalam jaring yang tidak akan bisa mereka lepaskan. 2 hari kemudian, sebelum kisah pembalasan ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus mempersembahkan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Suara resleting koper perak itu ditarik dengan satu gerakan mulus, memecah kesunyian kamar utama yang beraroma lavender. Alina menatap koper itu dengan tatapan kosong. Di dalamnya, sudah tertata rapi blazer kerja untuk 3 hari, laptop, dan tumpukan dokumen penting untuk presentasi akuisisi logistik di Surabaya. Sebagai direktur operasional, perjalanan dinas adalah makanan sehari-harinya. Namun pagi ini, 20 Desember 2025, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa sesak di dadanya yang tidak bisa ia jelaskan, seolah-olah oksigen di kamar itu mendadak menipis. Alina berdiri di depan cermin besar, merapikan hijab sutra berwarna nude yang membingkai wajahnya. Di balik polesan makeup profesionalnya, gurat kelelahan tersamar dengan baik. Ia menghela napas, menatap bayangannya sendiri. Ia mencintai pekerjaannya, tetapi ia selalu merasa separuh nyawanya tertinggal setiap kali harus meninggalkan Kenzi, putra sematawayangnya yang baru berusia 8 tahun. "Kenzi sayang, sini jagoan ibu," panggilnya lembut. Biasanya, Kenzi akan langsung berlari masuk, merengek minta dibelikan mainan Lego terbaru sebagai uang damai karena ditinggal pergi. Namun pagi ini sunyi. Alina melangkah keluar kamar. Ia menemukan Kenzi berdiri mematung di lorong yang menghubungkan kamar mereka dengan dapur. Anak itu hanya diam, menatap ujung kakinya yang tanpa alas, jari-jarinya meremas pinggiran kaos tidurnya hingga lecek. Alina merasa jantungnya berdenyut aneh. Ia berjalan mendekat dan berjongkok di depan putranya, menyamakan tinggi badan mereka. "Kenapa diam saja sayang? Ibu cuma pergi 3 hari. Nanti ibu pulang bawakan hadiah yang paling besar. Kenzi mau apa? Bilang sama ibu." Kenzi mengangkat wajah pelan. Saat itulah Alina melihatnya. Mata Kenzi tidak memancarkan kesedihan karena akan berkisah. Mata itu memancarkan ketakutan yang murni dan dalam. Bibir mungilnya bergetar hebat. Dari lantai bawah, suara bariton Adrian suaminya menggema menembus langit-langit. "Alina, taksinya sudah di depan gerbang. Kamu bakal ketinggalan pesawat kalau tidak berangkat sekarang." "Sebentar mas, aku lagi bicara sama Kenzi," sahut Alina tanpa mengalihkan pandangan dari mata putranya. Ia merasakan firasat buruk yang tajam. "Kenzi, ada apa? Ada yang sakit? Bilang sama ibu." Kenzi maju 1 langkah, lalu secara mendadak melingkarkan lengannya ke leher Alina. Ia memeluk ibunya begitu erat, seolah-olah jika ia melepaskannya, Alina akan menghilang selamanya. Alina bisa merasakan napas Kenzi yang hangat dan gemetar di celuk lehernya. Lalu, dalam bisikan yang sangat pelan, begitu pelan hingga hampir tenggelam oleh deru mesin taksi di luar, Kenzi bersuara, "Ibu, jangan pergi. Ayah punya pacar." Dunia Alina seolah berhenti berputar saat itu juga. Ia merasakan tubuhnya membeku. "Kenzi, bicara apa nak?" "Setiap ibu pergi kerja atau dinas, ayah selalu bawa tante itu ke rumah. Lalu tante itu ambil semua uang ibu di Kota Kayu Jati di lemari. Ayah bilang, kalau aku cerita, ibu bakal sedih dan pergi ninggalin Kenzi sendirian di jalanan. Ayah suruh aku diam, Bu. Aku takut." Darah Alina mendidih seketika. Kota Kayu Jati di dalam lemarinya adalah tempat ia menyimpan uang tunai darurat dan perhiasan warisan almarhumah ibunya. Selama 6 bulan terakhir, ia memang merasa jumlah uangnya menyusut. Namun setiap kali ia bertanya, Adrian dengan lihai memanipulasi logikanya. Adrian bahkan menuduh Mbok Sum, asisten rumah tangga setia yang sudah bekerja 12 tahun, sebagai pelakunya. Akibat fitnah itu, Mbok Sum dipecat secara tidak hormat 2 bulan lalu. Wanita tua itu menangis bersumpah di kaki Alina bahwa ia tidak mencuri, namun Alina lebih percaya pada suaminya saat itu.
Alina, ya Tuhan, taksinya sudah klakson berkali-kali. Adrian kini berdiri di bawah tangga. Wajahnya mendongak dengan ekspresi tidak sabar yang dibuat-buat seperti kekhawatiran. Alina menarik napas panjang, berusaha mengendalikan gemetar di tangannya. Ia melepaskan pelukan Kenzi dan menatap dalam-dalam ke mata putranya. Ia melihat beban berat yang selama ini dipikul pundak kecil itu. Kenzi anak hebat. Kenzi sangat berani sudah bilang ini ke ibu. Bisik Alina, suaranya kini terdengar seperti baja yang dingin. Sekarang Kenzi, masuk ke kamar dan kunci pintunya dari dalam. Main game atau nonton saja. Jangan keluar sampai ibu yang panggil. Mengerti? Ini rahasia kita berdua dulu. Kenzi mengangguk cepat. Ada sedikit binar kelegaan di matanya. Ia lari masuk ke kamar dan suara kunci yang diputar terdengar jelas. Alina berdiri tegak. Ia merapikan hijabnya sekali lagi di depan cermin lorong. Wajahnya yang tadi hangat kini berubah menjadi masker es yang tidak tertembus. Ia menarik koper peraknya menuju tangga. Ia tidak akan pergi ke bandara. Ia akan menyusun sebuah eksekusi yang paling rapi yang pernah dilakukan seorang wanita. Ia turun ke lantai bawah. Adrian berdiri di sana, mengenakan kemeja santai, tangannya memegang kunci mobil. Wajahnya tampak gelisah, matanya tidak berani menatap Alina terlalu lama. "Kenapa lama sekali sih? Kamu bisa telat pesawatnya," ujar Adrian sambil mencoba meraih koper Alina. Alina membiarkan Adrian mengambil koper itu, namun tepat di anak tangga terakhir, Alina tiba-tiba memegang dahinya. Ia sengaja memejamkan mata rapat-rapat dan membuat tubuhnya sedikit terhuyung ke arah dinding. "Aduh," rintih Alina pelan. "Loh, kenapa?" Adrian tertegun, tangannya menahan lengan Alina. Alina membuka matanya pelan, dibuat sayu dan tidak fokus. "Mas, kepalaku mendadak sakit sekali. Semuanya berputar-putar. Sepertinya vertigoku kambuh lagi. Aku tidak kuat berdiri." Alina menangkap perubahan kilat di mata suaminya. Itu bukan simpati. Selama sepersekian detik, ada kilatan kekecewaan yang sangat dalam, lalu berubah menjadi kemarahan yang ditekan. Adrian kecewa karena Alina tidak jadi pergi. "Ya sudah, kalau begitu, aku batalkan taksinya dulu. Kamu istirahat di kamar." "Maaf ya mas, jadi merepotkan," lirih Alina. "Tidak apa-apa, kesehatan kamu yang utama," jawab Adrian. Kata-kata itu terdengar sangat manis di telinga orang biasa. Namun di telinga Alina yang sudah terbuka kebenarannya, kata-kata itu terdengar seperti racun yang dilapisi gula. Adrian membantu Alina berjalan kembali ke kamar atas. Alina merebahkan diri di tempat tidur yang, menurut kata Kenzi, sering digunakan suaminya untuk berzina. Rasa mual yang dirasakan Alina sekarang bukanlah sandiwara, itu murni rasa jijik yang luar biasa. Begitu Adrian keluar untuk mengurus taksi, Alina segera mengambil ponselnya. Ia mengirim pesan singkat ke sekretarisnya. "Batalkan semua jadwal di Surabaya. Jangan hubungi saya lewat telepon kantor. Jika ada yang bertanya, katakan saya sedang sakit keras dan butuh istirahat total. Ini perintah mutlak." Lalu ia mengirim pesan kedua kepada seorang kontak yang dinamai Pak Bram Investigasi. "Pak Bram, tikusnya sudah mulai gelisah. Saya butuh tim Anda di rumah saya sekarang juga. Masuk lewat pintu belakang saat suami saya pergi kantor nanti. Saya ingin setiap sudut rumah ini disadap, audio dan visual. Kita mulai permainannya hari ini." Adrian masuk kembali ke kamar dengan wajah yang dipaksakan tersenyum. "Taksinya sudah pergi. Aku juga sudah telepon kantorku. Aku bilang aku mungkin datang telat karena harus mengurusmu." "Jangan mas, kamu pergi saja kerja. Ada banyak rapat penting kan hari ini? Aku cuma butuh tidur saja kok. Kalau kamu di sini aku malah tidak enak hati membuatmu bolos kerja." Adrian tampak menimbang-nimbang. Alina tahu suaminya sedang menakar situasi. Jika ia tetap di rumah, ia tidak bisa memanggil wanita itu. Jika ia pergi kerja, ia bisa mengatur waktu untuk membawa wanita itu masuk saat mengira Alina sedang tertidur lelap karena obat. "Benar tidak apa-apa?" tanya Adrian memastikan. "Iya mas, pergilah. Aku cuma mau tidur total." "Baiklah, aku pergi sebentar. Nanti siang aku usahakan pulang bawakan makan siang ya." Adrian mengecup kening Alina. Kecupan itu yang biasanya terasa hangat, kini terasa seperti bekas lendir ular yang licin dan dingin bagi Alina. Begitu suara Adrian menjauh dari garasi, Alina langsung bangkit dari tempat tidur. Wajahnya yang tadi sayu kini tajam dan waspada. Ia menoleh ke ada lemari pakaian besar di sudut kamar. Ia berjalan ke sana, membukanya, dan meraih kotak wati jati di rak paling atas. Kotak itu berat, terbuat dari kayu jati tua. Alina membukanya, kosong.
Hanya tersisa beberapa lembar uang 10 ribuan yang terselik di sudut. Alina memejamkan mata sejenak, menelan amarah yang hampir meledak di dadanya. Itu bukan sekedar uang, itu adalah uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari bonus kerjanya untuk tabungan pendidikan lanjutan Kenzi. Suaminya telah mencuri masa depan anaknya sendiri untuk membiayai wanita lain. Ini baru awal, Adrian. Kamu pikir kamu sudah menang. Kamu belum pernah melihat bagaimana seorang arsitek meruntuhkan gedung yang salah fondasi. Permainan baru saja dimulai. Suara deru mobil Adrian benar-benar telah lenyap di ujung jalan komplek. Alina tidak membuang waktu 1 detik pun. Ia segera bangkit, mengunci pintu kamar utama, dan menuju ke kamar Kenzi. Ia mengetuk pintu dengan pola khusus yang sudah mereka sepakati. "Kenzi, ini ibu. Buka pintunya, sayang." Kenzi membuka pintu, wajahnya masih tampak cemas. Alina memeluknya sebentar, memberikan kekuatan yang sebenarnya ia sendiri butuhkan. "Kenzi, sekarang ibu butuh bantuanmu. Pak Bram dan teman-temannya akan datang. Mereka akan memasang mainan rahasia di rumah kita, supaya kita bisa menangkap pencuri itu. Kenzi, bantu ibu awasi jendela depan ya. Kalau mobil ayah tiba-tiba kembali, Kenzi langsung lari ke ibu." Kenzi mengangguk mantap. Perasaan menjadi rekan konspirasi sang ibu tampaknya memberi anak itu keberanian baru. 10 menit kemudian, sebuah mobil box putih dengan tulisan servis AC dan elektronik berhenti di depan pagar. 3 orang pria berseragam biru turun. Salah satunya adalah Pak Bram, pria parubaya dengan mata elang yang sudah berpengalaman belasan tahun dalam investigasi swasta. Alina membukakan pintu samping dengan gerakan cepat. "Bu Alina," sapa Pak Bram singkat. "Tim saya selesai siap. Kami punya waktu berapa lama?" "Adrian biasanya di kantor sampai jam 5 sore, tapi kita harus asumsikan dia bisa pulang kapan saja untuk memeriksa keadaan saya," jawab Alina tegas. "Saya mau setiap inci rumah ini tertutup, terutama kamar ini, ruang kerja Adrian dan ruang tamu." Pak Bram memberi isyarat kepada 2 asistennya. Mereka bekerja dengan efisiensi yang menakutkan, seperti hantu. Mereka tidak banyak bicara. Salah satu asisten mengeluarkan perangkat mikro yang disamarkan dalam benda-benda rumah tangga. Ini adalah kamera sensor gerak 4K. Pak Bram menunjukkan sebuah jam digital kecil yang akan diletakkan di meja naka samping tempat tidur Alina. Lensa mikronya ada di balik angka digital. Tidak akan terlihat meski diperiksa dengan senter. Dan ini, ia mengangkat sebuah detektor asap tiruan, akan kita pasang di langit-langit tepat di atas lemari pakaian. Sudut pandangnya mencakup seluruh area kotak jati ibu. Alina memperhatikan setiap langkah mereka. Bagaimana dengan audio? Kami menanam mikrofon sensitivitas tinggi di balik lubang stop kontak dan di bawah meja kerja. Semua suara, bahkan bisikan terkecil pun akan terekam dan terkirim langsung ke server cloud pribadi ibu yang sudah saya siapkan di ponsel ini. Pak Bram menyerahkan sebuah ponsel pintar baru yang sudah terenkripsi. Saat tim Pak Bram sedang sibuk di lantai atas, bel rumah berbunyi. Jantung Alina mencelos. Apakah Adrian kembali? Ia mengintip dari jendela lantai 2. Bukan Adrian. Seorang wanita tua dengan kebaya lusuh dan mata sembab berdiri di depan pagar, menggendong tas kain kecil. Itu adalah Mbok Sum. Alina berlari turun dan membukakan pintu. Begitu melihat Alina, Mbok Sum langsung bersujud di teras, tangisnya pecah seketika. "Non Alina, Gusti Allah, saya tidak mencuri, Non. Sumpah demi nyawa saya tidak pernah menyentuh kotak itu." Alina menarik Mbok Sum berdiri dan memeluknya erat. "Mbok, maafkan Alina. Alina yang bodoh. Alina yang terlalu percaya pada orang yang salah. Saya sudah tahu semuanya, Mbok. Saya tahu Adrian yang memfitnah Mbok." Mbok Sum terisak di bahu Alina. "Tuan Adrian jahat sekali, Non. Dia sering bawa perempuan itu kalau non dinas. Saya diancam. Dia bilang kalau saya lapor, dia akan menuduh saya mencuri dan menjebloskan saya ke penjara. Saya takut, Non. Saya orang kecil, tidak punya kekuatan apa-apa." "Sekarang Mbok tidak perlu takut lagi," desis Alina sambil menyekap air mata wanita tua itu. "Mbok masuk dulu. Saya butuh Mbok untuk menceritakan detail perempuan itu kepada Pak Bram. Kita akan membalas mereka dengan cara yang paling bersih." Di dalam rumah, Pak Bram mewawancarai Mbok Sum secara singkat namun mendalam. Mbok Sum menjelaskan bahwa perempuan itu bernama Fanya, asisten pribadi Adrian yang baru bekerja setahun terakhir. Fanya sering datang dengan pakaian yang sangat tidak pantas untuk seorang asisten, dan mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam di kamar utama saat Kenzi sedang sekolah. Dia juga sering membawa tas kosong saat datang, dan saat pulang, tasnya terlihat berat, tambah Mbok Sum dengan nada benci. Pak Bram mencatat semuanya. "Bu Alina,
Ini bukan sekedar perselingkuhan, ini adalah perampokan berencana dalam rumah tangga. Jika kita bisa merekam momen mereka mengambil uang atau aset dari lemari itu, kita bisa menyeret mereka ke jalur pidana, bukan sekedar perceraian. Itulah tujuan saya, Pak Bram, jawab Alina dingin. Saya tidak mau dia hanya keluar dari rumah ini, saya mau dia keluar dengan borgol di tangannya. Tepat pukul 13, pemasangan selesai. Rumah itu kini telah berubah menjadi laboratorium pengintaian yang canggih. Pak Bram dan timnya pamit melalui pintu belakang. Mbok Sum sementara waktu diungsikan ke sebuah apartemen sewaan milik firma hukum Pak Bram agar keberadaannya tidak diketahui Adrian. Alina kembali ke kamarnya, merebahkan diri dan mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia membuka aplikasi di ponsel barunya. Layar itu terbagi menjadi 4 kotak, kamar utama, ruang tamu, ruang kerja, dan lorong atas. Semuanya tampak normal, tapi Alina tahu, di balik kenormalan itu, jebakan maut telah terpasang. Tiba-tiba, salah satu layar menyala, sensor gerak di pintu depan terpicu. Adrian kembali. Alina cepat-cepat menyembunyikan ponsel rahasianya di bawah bantal dan menarik selimut hingga ke dada. Ia memejamkan mata, mengatur nafasnya agar terdengar seperti orang yang sedang tidur lelap. Pintu kamar terbuka pelan. Ia bisa mendengar suara langkah kaki Adrian yang mencoba mengendap-endap. Suaminya berjalan mendekat ke sisi tempat tidur. Alina merasakan kehadiran Adrian yang berdiri tepat di sampingnya. Cukup lama. Adrian tidak bersuara, hanya menatapnya. Lalu, Alina mendengar suara halus resleting tas kerja Adrian dibuka. Ia merasa ada sesuatu yang diletakkan di meja nakas. "Sayang, kamu sudah bangun," bisik Adrian lembut. Alina berpura-pura menggeliat kecil, membuka mata perlahan dengan ekspresi bingung. "Mas, kok sudah pulang?" "Aku kepikiran terus sama kamu. Tadi aku mampir ke apotek, beli vitamin yang kata temanku bagus buat vertigo. Ini, aku sudah buatkan teh hangat. Minum vitaminnya ya, supaya besok pagi kamu benar-benar segar buat berangkat ke Surabaya." Adrian menyodorkan sebuah kapsul berwarna merah putih dan segelas teh. Alina menatap kapsul itu, jantungnya berdegup kencang. Ia ingat pesan Kenzi, "Papa masukin bubuk putih dari botol aneh." Apakah kapsul ini berisi obat penenang atau sesuatu yang lebih buruk untuk membuatnya tetap tertidur saat Fanya datang besok? "Terima kasih, Mas." Alina mengambil kapsul itu. Ia memegang gelas tehnya, berpura-pura hendak minumnya. "Aduh, tehnya panas sekali. Aku tunggu dingin sebentar ya. Taruh saja di situ." "Jangan lupa diminum ya. Aku mau ke bawah sebentar. Mau ganti baju lalu kita makan siang sama-sama," kata Adrian sebelum keluar kamar. Begitu pintu tertutup, Alina tidak membuang waktu. Ia tidak meminum vitamin itu. Ia mengambil sebuah tisu, membungkus kapsul tersebut dan menyimpannya di dalam saku blazernya yang tergantung di lemari. Ini akan menjadi barang bukti tambahan jika isinya terbukti zat berbahaya. Alina kemudian membuka ponsel rahasianya lagi. Ia melihat Adrian di ruang tamu, sedang mondar-mandir sambil menelpon seseorang. Ia memasang earphone. "Halo, sayang?" Suara Adrian terdengar di telinga Alina. "Aman, dia masih lemas. Aku sudah kasih vitamin itu, dia pasti tidur pulas sampai besok pagi. Kamu siap-siap ya, besok jam 10, begitu dia aku antar ke bandara, maksudku begitu dia pergi pakai taksi, kamu langsung ke sini. Aku sudah siapkan koper buat kita bawa barang-barang berharga yang tersisa." Suara wanita di seberang sana tertawa renyah. "Jangan lupa perhiasan emas di kotak jati itu ya, Mas. Aku mau yang kalung berliannya." "Tentu sayang, apapun buat kamu. Besok adalah hari terakhir kita harus main kucing-kucingan di rumah ini." Alina menutup aplikasi itu. Tangannya bergemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang nyaris meluap. Mereka berencana merampoknya habis-habisan besok pagi. Adrian bahkan berniat bawa lari perhiasan warisan ibunya. Ia menarik nafas panjang. Sabar Alina, sabar batinnya. Ia harus terlihat tetap lemah sampai besok pagi. Ia kemudian menelpon Pak Firman, pengacaranya. "Pak Firman, besok pukul 10.30 pagi, saya mau Anda, 2 orang petugas polisi dari unit Jatanras dan Pak Bram sudah bersiap di depan gerbang rumah saya. Saat saya beri kode paket datang, kalian masuk. Jangan gunakan sirena,
Saya mau menangkap mereka saat tangan mereka sedang berada di dalam lemari saya. Dimengerti Bu Alina, semuanya akan sesuai rencana, jawab Pak Firman tegas. Malam itu, Alina makan malam bersama Adrian dan Kenzi. Adrian bersikap sangat manis, bahkan menyuapi Alina. Pemandangan itu membuat Alina ingin muntah, tapi ia tetap tersenyum. Ia menatap Kenzi, memberi kode lewat kedipan mata bahwa semuanya terkendali. Saat malam semakin larut, Adrian tertidur di sampingnya, mendengkur halus seolah-olah ia adalah suami yang paling jujur di dunia. Alina terjaga sepanjang malam, menatap langit-langit kamar, menghitung jam menuju kehancuran pria yang pernah ia cintai itu. Pagi harinya, drama dimulai. Alina bangun dengan ceria, berpura-pura sudah segar total. "Mas, saya sudah segar sekali, vitaminnya manjur," kata Alina sambil memakai hijabnya. "Syukurlah kalau begitu." Adrian tampak sangat lega. Lega karena mangsanya akan segera meninggalkan sarang. "Sini, koper kamu aku banggakan ke bawah." Adrian mengantar Alina sampai ke pintu taksi. Ia memeluk Alina erat, sebuah pelukan yang penuh kepalsuan. "Hati-hati di jalan ya sayang, sukses buat presentasinya." "Iya mas, jaga rumah baik-baik ya," jawab Alina dengan senyum penuh arti yang tidak dimengerti Adrian. Taksi mulai berjalan menjauh. Alina melihat dari kaca spion, Adrian melambai dengan riang. Begitu taksi berbelok di tikungan, Alina menyuruh sopir taksi berhenti. "Pak, berhenti di depan rumah nomor 45 itu, saya mau turun." Itu adalah rumah sahabat karib Alina yang sedang kosong karena pemiliknya di luar negeri. Alina punya kuncinya. Dari sana, ia bisa memantau rumahnya sendiri dengan jarak hanya 100 meter. Alina membuka ponselnya. Di layar, ia melihat sebuah mobil sedan merah berhenti di depan rumahnya hanya 15 menit setelah ia pergi. Seorang wanita cantik dengan kacamata hitam dan pakaian ketat turun dengan percaya diri. Itu adalah Fanya. Adrian membukakan pintu dengan tawa lebar, langsung memeluk dan mencium wanita itu di teras rumah. Mereka masuk ke dalam, menutup pintu rapat. "Umpan sudah dimakan," gumam Alina. Ia menekan tombol panggilan ke Pak Firman. "Paket sudah datang. Bergerak sekarang." Alina berdiri di balik jendela rumah nomor 45. Matanya terpaku pada layar ponsel rahasianya. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meledak-ledak. Di layar monitor, ia melihat Adrian dan Fanya berjalan menaiki tangga rumahnya dengan tawa yang begitu lepas, seolah-olah rumah itu sudah menjadi milik mereka sepenuhnya. "Mas, akhirnya, aku benci banget harus sembunyi-sembunyi begini." Suara Fanya terdengar jernih lewat earphone yang dikenakan Alina. "Sabar sayang, sebentar lagi dia bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Begitu semua asetnya pindah tangan, dia cuma punya dua pilihan, gila atau masuk penjara karena laporan penggelapan dana kantor yang sudah aku siapkan," jawab Adrian sambil membuka pintu kamar utama. Alina mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih. Penggelapan dana kantor, ternyata Adrian tidak hanya mencuri uang tunainya, tapi juga merencanakan fitnah besar untuk menghancurkan karir profesionalnya. Di layar, Fanya langsung menuju lemari pakaian Alina. Dia tidak ragu lagi. Dengan gerakan yang sudah terlatih, wanita itu menggeser tumpukan baju dan meraih kotak kayu jati yang kemarin kosong. Namun, pagi ini Alina sengaja mengisinya kembali dengan perhiasan berlian palsu yang sangat mirip dengan aslinya, serta tumpukan uang tunai, uang mainan yang diletakkan di bagian bawah, dan uang asli hanya di bagian atas. "Ya ampun mas, lihat ini. Kalung berlian warisan ibunya benar-benar cantik." Fanya mengangkat kalung itu, mematut dirinya di depan cermin besar milik Alina. "Ini bakal cocok banget buat aku pakai di acara reuni nanti." "Ambil saja semuanya Fanya, masukkan ke tasmu. Kita tidak punya banyak waktu. Aku harus memastikan Boksum tidak kembali ke sini buat mengambil barang-barangnya," ujar Adrian sambil duduk di tepi tempat tidur, menonton kekasih gelapnya menjarah harta istrinya. Alina melihat sinyal GPS di ponselnya. Pak Firman, Pak Bram, dan tim polisi sudah berada di titik jemput. Hanya satu gang dari rumahnya. "Tim, masuk sekarang," perintah Alina lewat radio komunikasi kecil yang diberikan Pak Bram. Pintu samping tidak dikunci, langsung menuju lantai 2. Alina segera keluar dari rumah persembunyiannya dan berlari kecil menuju rumahnya sendiri. Ia ingin menjadi orang pertama yang mereka lihat saat dunia mereka runtuh. Di dalam kamar utama, Adrian sedang membantu Fanya memasukkan jam tangan mewah Alina ke dalam tas bermerek miliknya.
Tiba-tiba, suara derap langkah kaki yang berat terdengar dari lorong atas. Adrian membeku. "Mas, ada suara orang?" bisik Fanya. Wajahnya mendadak pucat. "Siapa? Supir sudah aku suruh pergi. Mbok Sum juga tidak punya kunci." Adrian berdiri, berjalan menuju pintu kamar. Tepat saat tangan Adrian menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka dengan sentakan keras dari luar. Prak! Adrian terdorong ke belakang. Alina berdiri di sana. Wajahnya tenang, dingin, dan mematikan. Di belakangnya berdiri Pak Bram, Pak Firman, dan 2 petugas kepolisian berseragam lengkap dengan borgol yang sudah siap dipinggang. "Alina?" Adrian berteriak, suaranya pecah menjadi nada tinggi yang konyol karena panik. Kenapa kamu di sini? Bukannya tadi sudah berangkat?" Alina tidak menjawab. Matanya tertuju pada Fanya yang tertangkap basah, sedang memegang tas berisi perhiasan di depan lemari pakaian yang terbuka lebar. Kotak kayu jati itu masih ada di tangan Fanya. Pemandangan yang sangat menarik ya. Alina melangkah masuk ke kamarnya sendiri, kamarnya yang telah dinodai. "Aku tidak menyangka presentasi perampokan di rumahku sendiri jauh lebih menarik daripada presentasi logistik di Surabaya." "Alina, ini salah paham. Fanya cuma membantuku merapikan lemari." "Merapikan lemari dengan memasukkan berlianku ke dalam tasnya?" Alina tersenyum sinis. Ia menoleh ke arah salah satu polisi. "Pak, silakan diperiksa tas wanita itu." Fanya mencoba berberontak saat polisi meraih tasnya. "Jangan, ini milikku. Aku membelinya sendiri." "Diam, Nona," bentak polisi itu. Saat tas dibuka, tumpukan uang dan perhiasan tumpah ke lantai. "Saudara Adrian, saudari Fanya, Anda tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan penggelapan barang berharga." "Tunggu dulu, aku suaminya. Aku punya hak atas barang-barang di rumah ini," teriak Adrian, mencoba membela diri menggunakan celah hukum. Pak Firman, sang pengacara, melangkah maju dengan sebuah map hitam. "Saudara Adrian, berdasarkan perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 10 tahun lalu, seluruh harta bawaan dan harta yang diperoleh dari warisan orang tua Ibu Alina, termasuk perhiasan di kotak jati ini, adalah milik mutlak Ibu Alina. Anda tidak memiliki hak sepeser pun. Alisan lain?" Pak Firman menekan sebuah tombol di laptopnya yang sudah terhubung dengan server CCTV Pak Bram. Suara percakapan Adrian dan Fanya tadi malam tentang rencana meracuni Alina dengan vitamin dan menjebloskannya ke penjara dengan fitnah penggelapan dana kantor menggema di seluruh kamar. Wajah Adrian yang tadinya merah karena marah mendadak berubah menjadi putih seperti kapas. Dia gemetar hebat. Itu bohong. Aku cuma mau kamu tenang karena vertigo." Adrian mencoba mendekati Alina, namun Pak Bram segera menghalangi jalannya dengan tubuhnya yang besar. "Cukup, Adrian," desis Alina, matanya berkilat penuh kebencian. "Kamu tidak hanya ingin hartaku, kamu ingin membunuhku secara perlahan. Kamu ingin mengambil hak asuh Kenzi dan membuangku ke panti rehabilitasi jiwa agar kamu bisa hidup senang dengan wanita ini." Fanya yang melihat posisinya semakin terpojok, tiba-tiba berteriak histeris. "Ini semua ide Adrian, Pak. Saya cuma disuruh. Dia yang bilang istrinya bodoh dan mudah dibohongi. Dia yang janji mau kasih saya apartemen dari uang hasil jual berlian ini." "Diam kau, Fanya," raung Adrian. "Bawa mereka," perintah polisi itu tegas. Saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangan Adrian, pria itu menatap Alina dengan tatapan memohon yang menjijikkan. "Alina, maafkan aku khilaf. Pikirkan masa depan Kenzi. Kalau aku di penjara, Kenzi tidak punya ayah." Alina mendekat, berdiri tepat di depan wajah pria yang pernah ia cintai itu. Kenzi sudah tidak punya ayah sejak ayahnya memutuskan untuk mencuri uang sekolahnya demi membiayai wanita lain. Dan soal masa depan Kenzi, dia akan jauh lebih aman tanpa iblis sepertimu di dekatnya. Alina menoleh ke arah lorong. Mbok Sum muncul dari balik pintu, matanya merah karena tangis, namun wajahnya kini tegak. "Mbok Sum," Alina panggil. "Mbok lihat sendiri kan, keadilan itu selalu datang tepat waktu." Mbok Sum mengangguk pelan. "Gusti mboten sare non, Tuan Adrian, saya sudah belasan tahun mengabdi. Kenapa Tuan tega memfitnah saya demi menutupi kelakuan Tuan?" Adrian tidak sanggup menjawab. Dia digiring keluar oleh polisi, diikuti oleh Fanya yang terus meracau menyalahkan Adrian. Saat suasana kamar mulai sepi, Alina terduduk di tepi tempat tidur. Ia merasa seluruh energinya terkuras habis. Pak Bram menepuk pundaknya pelan. "Ibu hebat, tidak semua orang bisa setenang ini menghadapi pengkhianatan sebesar ini." "Ini belum selesai Pak Bram," jawab Alina sambil menyeka air mata yang akhirnya jatuh satu tetes.
Saya mau Adrian membusuk di penjara dengan hukuman maksimal. Dan saya ingin semua aset yang dia pindahkan ke rekening fund-nya ditarik kembali sampai sen terakhir. Kami sudah mengurus pembekuan rekening mereka, Bu, kata Pak Firman. Bukti percobaan pembunuhan dengan zat psikotropika ini adalah kartu as kita. Dia tidak akan bisa menghirup udara bebas dalam waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. Kenzi berdiri di sana. Anak itu tampaknya melihat ayahnya dibawa pergi tadi. Alina buru-buru berdiri dan memeluk putranya. "Ibu, ayah pergi," tanya Kenzi lirih. Alina mencium kening Kenzi. "Iya sayang, ayah pergi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sekarang rumah kita sudah bersih, tidak ada lagi monster yang akan menyuruh Kenzi diam." Kenzi memeluk Alina lebih erat. "Aku sayang ibu." Ibu jauh lebih sayang Kenzi. Namun di tengah kelegaan itu, Pak Bram mendekat dengan wajah serius. Ia memegang tabletnya dan menunjukkan sesuatu pada Alina. "Bu Alina, ada satu hal yang luput dari perhatian kita. Saya baru saja meretas komunikasi terakhir di ponsel Adrian sebelum dia ditangkap. Ternyata, dia tidak bekerja sendirian. Ada seseorang di kantor ibu yang membantu dia memalsukan dokumen penggelapan dana atas nama ibu." Alina mengkerutkan kening. "Siapa?" Pak Bram menunjukkan sebuah foto profil aplikasi pesan singkat. Alina terkesiap. Itu adalah Rendra, tangan kanan Alina sendiri di kantor. Orang yang selama ini ia anggap sebagai sahabat paling setia setelah Mbok Sum. "Ternyata pengkhianatan ini lebih dalam dari yang aku kira," desis Alina. Matanya kembali menajam. "Kalau begitu, kita belum bisa merayakan kemenangan. Siapkan tim Pak Bram, kita akan pergi ke kantor besok pagi." Malam setelah penangkapan Adrian terasa sangat panjang bagi Alina. Meski monster di rumahnya sudah diseret ke balik jeruji besi, kenyataan bahwa Rendra, tangan kanannya, orang yang ia bimbing dari posisi staf biasa hingga menjadi manajer senior, ikut menusuknya dari belakang, menciptakan lubang baru di hatinya. Alina tidak tidur. Ia menghabiskan malam itu di ruang kerja bersama Pak Bram dan tim audit forensik yang didatangkan secara rahasia. Mereka membedah setiap berkas digital yang dikirimkan oleh Rendra selama 6 bulan terakhir. "Lihat ini, Bu." Pak Bram menunjukkan sebuah folder tersembunyi di server kantor yang berhasil ditembus. Rendra memalsukan tanda tangan digital ibu pada kontrak pengadaan armada logistik fiktif. Nilainya fantastis, 15 miliar rupiah. Uang itu mengalir ke sebuah perusahaan cangkang bernama AV Diamond. A, V, Adrian dan Vanya. Alina menarik napas panjang, mencoba meredam gemetar di ujung jarinya. "Jadi, Adrian menggunakan Rendra untuk mengeruk uang perusahaan saya, sementara dia sendiri merampok uang pribadi saya di rumah. Mereka benar-benar ingin memiskinkan saya sampai ke akar-akarnya." "Lebih dari itu, Bu," sahut Pak Firman yang masih setia mendampingi. "Dokumen fiktif ini disusun sedemikian rupa sehingga jika diaudit oleh pusat, ibu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Rendra menyiapkan ini sebagai bom waktu. Jika ibu menceraikan Adrian atau mencurigai mereka, bom ini diledakkan dan ibu akan masuk penjara atas tuduhan korupsi." Alina berdiri, berjalan menuju jendela apartemennya yang menghadap lampu-lampu kota. Mereka meremehkan ketelitian seorang arsitek logistik. Mereka pikir aku hanya sibuk dengan angka di permukaan. Ia berbalik dengan sorot mata yang begitu tajam. "Pak Firman, siapkan dokumen pembatalan wewenang Rendra. Pak Bram, besok pagi jam 8, kita akan mengadakan rapat dadakan. Saya ingin semua dewan direksi hadir. Kita akan melakukan eksekusi publik secara profesional." Senin pagi, kantor pusat logistik sejahtera tampak sibuk seperti biasa. Rendra berjalan memasuki logi dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan setelan jas mahal, yang Alina tahu sekarang dibeli dari uang hasil penggelapan itu. Di tangannya, ia memegang map yang berisi dokumen terakhir untuk menjatuhkan Alina secara administratif. Ia tidak tahu bahwa maut karirnya sedang menunggu di lantai 12. Saat Rendra memasuki ruang rapat, ia terkejut melihat seluruh dewan direksi sudah duduk melingkar. Di ujung meja, Alina duduk dengan tegak. Hijab hitamnya dipadukan dengan blazer merah marun, memberikan kesan otoritas yang sangat kuat. Tidak ada jejak sakit atau linglung di wajahnya. "Pagi Alina, saya pikir Anda masih cuti sakit," tanya Rendra mencoba menjaga nada suaranya tetap santai, meski hatinya mulai berdegup kencang melihat keberadaan Pak Firman dan Pak Bram di sana. "Sakit saya sudah sembuh total, Rendra, berkat vitamin yang sangat manjur," jawab Alina dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Silahkan duduk, kita punya agenda penting pagi ini." Rendra duduk mencoba membuka laptopnya.
Agenda apa? Saya rasa jadwal kita hari ini hanya review operasional rutin. Agendanya adalah tentang AV Diamond, ucap Alina tenang. Seketika, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Rendra membeku, tangannya yang memegang tetikus tampak gemetar tipis. AV Diamond, saya tidak tahu itu apa, Bu. Benarkah? Alina mengangguk ke arah Pak Bram. Layar besar di ruang rapat menyala. Bukan grafik keuntungan yang muncul, melainkan diagram aliran dana yang sangat rumit namun jelas. Di sana tertulis nama Rendra sebagai otorisator pengiriman dana ke rekening cangkang tersebut. Lalu sebuah rekaman audio diputar. Itu adalah rekaman percakapan telepon antara Rendra dan Adrian 3 hari yang lalu. Tenang Mas Adrian, dokumen pengadaan fiktif sudah rapi. Begitu Alina lengah karena obat itu, saya akan minta dia tanda tangan dokumen tambahan. Dia tidak akan sadar bahwa dia sedang menandatangani surat pengakuan dosanya sendiri. Kita bagi 2 setelah ini, oke? Suara Rendra menggema di ruangan itu. Para direksi menoleh serentak ke arah Rendra. Wajah pria itu berubah dari pucat menjadi abu-abu. Alina, ini manipulasi. Suara itu bisa dipalsukan dengan AI. Rendra mencoba membela diri, suaranya naik 1 oktav. Oh tentu, saya sudah mengira kamu akan bicara begitu. Tapi bagaimana dengan tanda tangan basahmu di surat pengantar bank ini? Dan bagaimana dengan foto-foto pertemuan rahasiamu dengan Adrian di hotel minggu lalu? Pak Bram sangat ahli mengambil gambar dari jarak jauh. Alina melempar tumpukan foto ke atas meja rapat. Rendra menatap foto-foto itu seolah-olah itu adalah bara api. Rendra, suara Alina menurun, namun setiap katanya terasa berat seperti hantaman palu. 10 tahun saya membangun perusahaan ini. 5 tahun saya memberikan kepercayaan penuh padamu. Saya menaikkan gajimu, membiayai pengobatan ibumu, dan menganggapmu saudara. Tapi kamu memilih bersekutu dengan suami saya untuk menghancurkan saya. Alina, maafkan aku. Adrian mengancam aku. Dia bilang dia punya kartu mati saya. Rendra mulai meracau. Air mata kepalsuannya mulai jatuh. Kartu mati apa? Judi online-mu? Atau utang piutangmu di lintah darat yang selama ini kamu tutupi dengan uang kantor? Alina menggeleng. Saya sudah tahu semuanya, Rendra. Adrian tidak mengancammu. Kalian berdua sama-sama predator yang saling memanfaatkan. Pak Firman berdiri. Saudara Rendra, hari ini perusahaan secara resmi memecat Anda tidak dengan hormat. Laporan kepolisian atas tuduhan pemalsuan dokumen, penggelapan dana jabatan, dan persekongkolan jahat sudah didaftarkan pagi ini. Petugas dari kepolisian sudah menunggu Anda di lobi. Rendra ambruk di kursinya. Dia tidak pernah menyangka Alina secerdas dan sedingin ini dalam bertindak. Dia mengira Alina adalah wanita yang lemah lembut, yang bisa dengan mudah disetir jika mentalnya diganggu. Bawa dia keluar, kata Alina dingin. Saat petugas keamanan kantor menyerahkan Rendra ke polisi yang sudah menunggu, Alina berdiri di depan jendela kaca besar ruang rapat, menatap ke bawah. Ia melihat Rendra digiring masuk ke mobil polisi, sama seperti Adrian kemarin. Salah satu dewan direksi, Pak Gunawan, mendekat. Alina, kami benar-benar tidak menyangka. Kamu sangat berani menghadapi ini semua sendirian. Saya tidak sendirian, Pak Gunawan. Saya punya kebenaran dan anak saya yang harus saya lindungi, jawab Alina tantuh menoleh. Sekarang saya ingin audit menyeluruh dilakukan di setiap departemen. Saya tidak mau ada sisa-sisa rayap di perusahaan ini. Setelah semua direksi pergi, Alina terduduk lemas di kursinya. Ruangan itu kini kosong. Pak Firman mendekat. Ibu Alina, Anda luar biasa. Tapi perjalanan hukum ini akan panjang. Adrian, Vanya, dan Rendra akan mencoba saling lempar kesalahan di pengadilan. Biarkan saja Pak Firman, biarkan tikus-tikus itu saling menggigit di dalam kandang, desis Alina. Satu hal lagi, apa kabar mengenai rumah itu? Saya tidak mau menginjakkan kaki lagi di sana. Sudah ada pembeli yang tertarik, Bu. Uang penjualannya bisa langsung dipindahkan ke rekening tabungan Kenzi sesuai permintaan Ibu. Bagus, saya mau semua kenangan tentang Adrian dihapus dari hidup saya dan Kenzi. Namun sore itu, saat Alina sedang membereskan barang-barangnya di kantor, ia menerima sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal. Halo? Alina, ini aku. Suara itu suara seorang wanita yang sangat ia kenal, namun sudah lama sekali tidak ia dengar.
Suara Ibu Ratna, ibu mertuanya. "Ibu, ada apa?" tanya Alina, suaranya mendadak kaku. "Ibu mohon, datanglah sebentar. Ada sesuatu yang harus ibu bicarakan tentang Adrian. Sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan mungkin ini alasan kenapa dia menjadi seperti itu." Alina terdiam. Hatinya terombang-ambing. Haruskah ia menemui wanita yang selama ini membela Adrian mati-matian? Ataukah ini jebakan baru dari keluarga suaminya untuk melunakkan hatinya agar membatalkan tuntutan? "Jangan datang, Bu Alina," bisik Pak Bram yang mendengar percakapan itu. Bisa jadi ini strategi pengacara Adrian menggunakan ibunya untuk memancing simpati ibu. Alina menatap layar ponselnya. Ia teringat Kenzi. Ia teringat fitnah Mbok Sum. Ia teringat kapsul racun itu. "Saya akan datang, Pak Bram," kata Alina akhirnya. "Tapi bukan sebagai menantu yang lemah. Saya akan datang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi rahasia yang bisa mereka gunakan untuk menyerang saya di masa depan." Langkah kaki Alina menggema di koridor rumah sakit yang dingin dan berbau disinfektan. Pak Bram berjalan 2 langkah di belakangnya. Matanya terus waspada memantau sekitar. Alina tidak datang dengan tangan kosong. Di balik blazernya, ia membawa perekam suara yang aktif dan keberanian yang sudah terasah menjadi setajam silet. Ia sampai di depan kamar VIP Melati. Di sana, ia melihat Ibu Ratna, ibu mertuanya, terbaring lemah dengan selang infus menempel di tangannya. Begitu pintu terbuka, Ibu Ratna menoleh. Matanya yang sembab langsung berkaca-kaca melihat Alina. "Alina, kau datang, Nak," lirih Ibu Ratna dengan suara parau. Alina tidak mendekat untuk memeluk. Ia berdiri di ujung tempat tidur, menjaga jarak emosional yang sangat tegas. "Ibu bilang ada hal penting. Saya tidak punya banyak waktu. Proses hukum Adrian sedang berjalan dan saya tidak akan mundur 1 langkah pun." Ibu Ratna terisak. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung baju Alina. "Ibu tahu Adrian salah. Ibu tidak minta kau membebaskannya. Tapi kau harus tahu, Adrian tidak melakukan ini sendirian karena keinginannya semata. Dia terjerat utang besar yang bukan miliknya." Alina mengerutkan kening. "Maksud ibu, Adrian mencuri uang saya miliaran rupiah. Dia punya selingkuhan yang glamor. Apalagi yang mau ibu tutupi?" "Ini tentang almarhum suamiku, ayah Adrian," bisik Ibu Ratna, suaranya mengecil seolah takut dinding rumah sakit memiliki telinga. Sebelum meninggal, ayah Adrian terlibat dalam sebuah sindikat pencucian uang di pelabuhan. Dia meninggalkan utang darah sebesar 30 miliar rupiah kepada kelompok itu. Adrian dipaksa untuk melunasinya sejak hari pertama kalian menikah. Alina tertegun, jantungnya berdegup kencang. Jika perkataan Ibu Ratna benar, maka musuh yang ia hadapi bukan sekadar Adrian, Fanya, dan Rendra. Ada kekuatan besar di belakang mereka yang selama ini mengintai dari kegelapan. "Siapa sindikat itu, Bu?" tanya Alina dingin. Ibu tidak tahu namanya, tapi mereka sering menyebut-nyebut tentang Pelabuhan Merah. Dan orang yang sering menemui Adrian adalah orang yang kau kenal sebagai investor di perusahaanmu. Alina merasa dunianya kembali berguncang. Investor? Siapa? Pria yang bernama Baskoro. Mendengar nama itu, Alina hampir kehilangan keseimbangannya. Baskoro adalah investor utama yang menyuntikkan dana ke perusahaannya tahun lalu. Tanpa Baskoro, Logistik Sejahtera mungkin sudah bangkrut karena krisis pandemi. Ternyata, penyelamatnya adalah orang yang sama yang sedang mencoba menghisap darahnya secara perlahan. "Pak Bram," Alina menoleh ke arah pengawalnya. "Anda dengar itu?" Pak Bram mengangguk dengan wajah yang sangat serius. "Ini jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan, Bu Alina. Jika Baskoro terlibat, maka keselamatan Ibu dan Kenzi memang dalam ancaman serius sekarang." Tiba-tiba ponsel Pak Bram berdering. Ia menjauh sedikit untuk mengangkat telepon. Wajahnya mendadak pucat. Ia kembali ke arah Alina dengan gerakan cepat. "Bu Alina, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Tim saya yang menjaga rumah Ibu baru saja melaporkan bahwa ada 2 mobil mencurigakan mencoba masuk ke area perumahan. Dan Kenzi sedang di sekolah." Darah Alina mendidih karena rasa takut yang luar biasa. "Kenapa dengan Kenzi?" "Mereka mencoba menjemput Kenzi dengan alasan ada perintah dari Ibu. Syukurlah guru Kenzi curiga karena Ibu sudah memberi instruksi hanya boleh dijemput oleh supir pribadi dan tim saya. Tapi mereka masih menunggu di depan gerbang sekolah."
Alina tidak mempedulikan lagi Ibu Ratna yang terus meratap. Ia berlari keluar dari kamar rumah sakit. Ke sekolah Kenzi, sekarang. Di dalam mobil yang melaju kencang membelah kemacetan kota, Alina menelpon Pak Firman. Pak Firman, batalkan semua rencana pengadilan biasa. Kita butuh perlindungan saksi tingkat tinggi. Kenzi diincar. Baskoro adalah otak di balik semua ini. Baskoro? Bu, Anda yakin? Suara Pak Firman terdengar sangat terkejut. Dia adalah tokoh publik terhormat. Dia monster, Pak Firman. Dia menggunakan Adrian untuk menghancurkan saya dari dalam. Sepanjang jalan, Alina terus memantau GPS sekolah Kenzi. Ia melihat titik merah yang menandakan tim perlindungannya bertegangan dengan orang-orang Baskoro. Suasana di sekolah Kenzi mencekam. Anak-anak lain sudah dipulangkan lewat pintu belakang, sementara Kenzi diamankan di ruang kepala sekolah yang dikunci rapat. Mobil Alina mengerem mendadak di depan gerbang sekolah. Dua orang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam mencoba menghalangi jalan. Pak Bram turun lebih dulu, menunjukkan kemampuannya sebagai mantan anggota pasukan khusus. Dengan satu gerakan cepat, ia melumpuhkan salah satu pria itu, sementara yang lain dipaksa mundur karena melihat polisi yang juga mulai berdatangan atas laporan Pak Firman. Alina berlari masuk ke dalam sekolah. Kenzi, Kenzi! Pintu ruang kepala sekolah terbuka. Kenzi berlari dan menghambur ke pelukan ibunya. Anak itu gemetar hebat. Ibu, orang-orang itu bilang ibu kecelakaan. Mereka mau bawa aku ke rumah sakit. Ibu di sini sayang, ibu sehat. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu, bisik Alina. Air matanya jatuh tak tertahankan. Namun, di tengah haru itu sebuah pesan masuk ke ponsel pribadi Alina. Sebuah video berdurasi 10 detik. Video itu menunjukkan Bok Sum yang sedang diikat di sebuah gudang tua yang gelap, mulutnya dilakban. Di sampingnya berdiri seorang pria yang wajahnya tertutup bayangan, namun tangannya memegang sebuah cincin unik, cincin yang selalu dipakai oleh Baskoro. Terdapat pesan teks di bawah video itu. Alina yang pintar, kau sudah memenangkan satu babak melawan suamimu yang bodoh itu. Tapi jika kau ingin Bok Summu tetap bernafas besok pagi, datanglah sendirian ke dermaga 12 malam ini pukul 22.00. Jangan ada polisi, jangan ada Pak Bram, atau kau akan menerima kepala wanita tua ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Alina menatap layar itu dengan tubuh bergetar. Ia merasa terjepit di antara kewajiban melindungi anaknya dan menyelamatkan wanita tua yang sudah ia anggap sebagai ibu keduanya itu. Ibu, kenapa? Tanya Kenzi melihat wajah ibunya yang pucat. Alina memaksakan sebuah senyuman. Tidak apa-apa nak, Pak Bram, bawa Kenzi ke rumah aman atau safe house yang sudah kita siapkan. Jangan biarkan siapapun masuk, bahkan polisi sekalipun, kecuali itu instruksi langsung dari saya dengan kode lavender. Ibu mau kemana Pak Bram? Tanya Pak Bram curiga. Saya harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai 10 tahun lalu Pak Bram, jawab Alina dengan nada bicara yang sangat tenang. Ketenangan yang menandakan seseorang telah siap mempertaruhkan nyawanya. Keadilan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi terkadang harus ditebus dengan nyawa. Malam itu, Alina berdiri di depan cermin. Ia melepaskan blazernya, menggantinya dengan jaket hitam yang lebih praktis. Di sakunya, ia membawa sebuah alat pelacak GPS ikro dan satu benda yang diberikan oleh Pak Bram secara rahasia, sebuah semprotan merica dosis tinggi dan alat kejut listrik. Ia tahu, dermaga 12 adalah kandang macan. Ia tahu, Baskoro bukan Adrian yang mudah dibohongi. Tapi Alina juga tahu satu hal yang tidak diketahui Baskoro. Seorang ibu yang sudah kehilangan segalanya demi melindungi anaknya adalah musuh yang paling berbahaya di dunia. Malam itu, dermaga 12 tampak seperti kuburan massal bagi kapal-kapal tua. Angin laut yang asin menusuk kulit, membawa aroma solar dan karat. Alina berdiri di ujung aspal yang retak, hanya diterangi oleh satu lampu merkuri yang berkedip-kedip. Di depannya, sebuah gudang tua dengan atap seng yang bocor berdiri angkuh. "Saya sudah di sini, lepaskan Bok Sum!" teriak Alina. Suaranya bergema menantang ombak. Pintu gudang berderi terbuka. Sinar lampu dari dalam menyilaukan mata. Seorang pria keluar dengan langkah santai, mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu. Baskoro. Di jari manisnya, cincin emas bermata zamrud itu berkilau maut. Alina, arsitek kebanggaan kita semua. Baskoro bertepuk tangan pelan. Kau selalu punya nyali yang lebih besar dari suamimu yang pengecut itu. Adrian sedang menangis di selnya sekarang. Tapi kau datang ke sini untuk mati demi seorang pelayan. Di belakang Baskoro, dua pria kekar menyeret Bok Sum yang terikat di kursi. Mulutnya masih dilakban, matanya membelalak penuh ketakutan. "Lepaskan dia Baskoro,
Masalahmu adalah dengan Adrian dan aku. Mbok Sum tidak tahu apa-apa tentang utang darah keluargamu, desis Alina. Baskoro tertawa, suara tawa yang kering. Masalahnya Alina, kau terlalu pintar. Kau membongkar Rendra, kau membongkar Fanya. Jika kau tetap hidup, kau akan menyeretku ke pengadilan dan merusak reputasiku sebagai investor terhormat. Aku tidak bisa membiarkan itu. Baskoro mengeluarkan sebuah map dokumen. Tanda tangani ini, surat penyerahan seluruh saham logistik sejahtera kepada perusahaan Cangkangku. Setelah itu, mungkin, hanya mungkin, aku akan membiarkanmu dan pelayan ini hidup untuk dibuang ke pulau terpencil. Alina melangkah maju, mengambil pena yang disodorkan. Namun sebelum ujung pena menyentuh kertas, ia menatap Baskoro dengan senyum yang membuat pria itu tertegun. Kau tahu Baskoro, saat aku merancang sebuah gedung, aku selalu menyiapkan pintu keluar darurat yang tidak ada di cetak biru resmi, bisik Alina. Apa maksudmu? Kau pikir aku datang ke sini benar-benar sendirian? Kau pikir aku sebodoh Adrian? Alina mengangkat pergelangan tangan kirinya. Ia mengenakan jam tangan mewah yang tadi siang disita dari tas Fanya. Jam ini bukan sekedar barang mewah. Di dalamnya ada pemancar sinyal satelit yang terhubung langsung ke unit cyber Mabes Polri. Wajah Baskoro berubah drastis. Kau menggertak. Dan perekam suara di balik hijabku sudah mengirimkan seluruh pengakuanmu tentang pencucian uang di pelabuhan dan penyandaran ini ke 5 stasiun televisi swasta secara live streaming melalui server Pak Bram. Lanjut Alina dingin. Baskoro, kau bukan sedang berhadapan dengan istri yang patah hati. Kau sedang berhadapan dengan direktur operasional yang sudah mengaudit setiap langkahmu sejak 2 jam yang lalu. Detik itu juga, langit dermaga 12 pecah oleh suara gemuruh helikopter. Lampu sorot raksasa dari arah laut dan darat seketika menyinari gudang itu, membuatnya terang benderang seperti siang hari. Polisi, jangan bergerak, jatuhkan senjata. Teriak pengeras suara dari mobil-mobil taktis yang mengepung lokasi. Baskoro panik. Ia mencoba meraih Alina untuk dijadikan sandara. Namun, Alina sudah lebih dulu bergerak. Ia mengeluarkan alat kejut listrik dari sakunya dan menghantamkannya ke perut Baskoro. Pria itu tersungkur, mengerang kesakitan saat listrik ribuan volt melumpuhkan syarafnya. Pak Bram memimpin tim sergap masuk ke dalam gudang, melumpuhkan anak buah Baskoro dalam hitungan detik. Alina berlari menuju Mbok Sum, memotong talinya dan memeluk wanita tua itu erat-eratan. Kita aman, Mbok. Kita aman, tangis Alina pecah. 3 bulan kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati oleh wartawan. Adrian, Fanya, Rendra, dan sang dalang utama, Baskoro, duduk di kursi pesakitan. Mereka tampak kuyu, saling tidak mau menatap satu sama lain. Bukti yang diajukan Alina terlalu perfect. Rekaman video dari kamera mikronya, hasil laboratorium zat psikotropika, hingga jejak digital pencucian uang Baskoro membuat pengacara terbaik mereka sekalipun menyerah. Menjatuhkan vonis kepada terdakwa Adrian Pratama dengan hukuman 18 tahun penjara, terdakwa Baskoro dengan hukuman seumur hidup, dan terdakwa lainnya dengan hukuman masing-masing 12 tahun. Ketuk palu hakim menggema sebagai akhir dari penderitaan Alina. Alina keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Ibu Ratna, ibu mertuanya, menunggu di luar. Wanita tua itu tidak lagi meminta ampun. Ia hanya menunduk malu. Alina, ibu minta maaf. Ibu gagal mendidik Adrian, bisiknya. Alina berhenti sejenak, menatap wanita yang telah hancur itu. Ibu tidak gagal mendidik Adrian, Bu. Adrianlah yang memilih untuk menyerah pada kegelapan. Saya akan tetap mengizinkan ibu menjenguk Kenzi sekali sebulan, tapi jangan pernah ceritakan tentang kejahatan ayahnya, sampai dia cukup dewasa untuk mengerti. Alina berjalan menuju mobilnya. Di sana, Pak Bram dan Mbok Sum sudah menunggu. Dan yang paling penting, Kenzi berlari menyambutnya dengan tawa lebar. Ibu, kita jadi ke taman bermain. Alina menggendong putranya, mencium pipinya dalam-dalam. Jadi sayang, kita akan kemanapun Kenzi mau. Dunia ini luas dan tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Epilog. Alina menjual seluruh aset lamanya. Ia membangun sebuah yayasan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan finansial. Ia menamai yayasannya Lentera Alina. Adrian membusuk di selnya, sering mengalami halusinasi akibat rasa bersalah.
Rendra kehilangan hak praktik profesionalnya seumur hidup. Dan Baskoro, sang penguasa pelabuhan, kini hanya menjadi angka di balik jeruji besi. Alina membuktikan satu hal kepada dunia, bahwa pengkhianatan mungkin bisa meruntuhkan sebuah bangunan, tetapi ia tidak akan pernah bisa meruntuhkan jiwa seorang wanita yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kecerdasan. Ia kini berdiri di balkon apartemen barunya, menatap matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan. Ia bukan lagi hanya seorang arsitek bangunan, ia adalah arsitek dari takdirnya sendiri.